Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan analisis soal atau analisis butir kuesioner dengan menggunakan aplikasi berbasis Excel. Tutorial ini merupakan lanjutan dari penggunaan proses koreksi soal, dalam artian bahwa nanti data kita akan ambil dari data proses koreksi soal menggunakan aplikasi koreksi soal yang pernah kami share pada tutorial sebelumnya. Ikuti terus tutorial dari kami agar Anda bisa mendapatkan pencerahan. Dan sekali lagi jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan kegiatan ini pertama-tama Bapak Ibu harus melakukan pengunduhan atau download aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi item analysis menggunakan Excel. Ini adalah filenya dalam format zip, dan untuk menggunakan kita membutuhkan ekstraksi dari file ini. Kita ekstrak filenya sehingga kita akan mendapatkan sebuah file item analysis versi 10 XLS, yaitu sebuah file Excel. Kemudian karena tadi saya sebutkan kita akan menggunakan data dari file hasil koreksi, maka tentu saja kita membutuhkan file koreksi. Tapi sebenarnya Bapak Ibu juga bisa memasukkan atau mengambil data dari yang lain. Tetapi untuk mudahnya saya akan menggunakan file hasil koreksi. Ini adalah file hasil koreksi yang sudah kita lakukan dan tutorialnya sudah kami sampaikan di materi sebelumnya. Kita buka file hasil koreksi. Oke, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita memiliki data hasil koreksi. Saya contohkan saja, ini hasil koreksi atas 7 mahasiswa. Ini adalah jawaban mahasiswa A, B, D, B, A, E, dan seterusnya. Ini adalah jawaban mahasiswa. Kemudian setelah dicocokkan dengan kunci jawaban akan muncul seperti ini, yaitu angka 1 representasi jawaban benar dan angka 0 representasi jawaban salah. Oke, dan ini sudah kita lakukan menggunakan aplikasi koreksi 01 share. Nah, kita akan gunakan data ini untuk melakukan analisis item atau melakukan analisis butir soal. Atau jika ini dilakukan pada kuesioner penelitian, berarti analisis item kuesioner. Baik, kita masuk atau kita kembali ke file item analisisnya. Kita buka file item analisisnya. Oke, file ini adalah aplikasi yang saya buat pada tahun 2015, dan deskripsi di halaman pertama seperti ini. Kita masuk saja langsung ke start untuk memulai memasukkan data. Nah, di sini adalah isian tempat kita masukkan data. Ada nama, lalu ada nomor 1 sampai dengan 100. 1 sampai 100 itu adalah data soal, item soal atau item kuesioner. Jadi kalau 1 itu berarti soal nomor 1, 2 nomor 2, soal nomor 2, 3 soal nomor 3, dan seterusnya. Kita copy paste saja data yang telah kita miliki dari data Excel pada file koreksi. Oke, yang kita copy adalah yang nilainya 10, yaitu representasi benar dan salahnya. Ini kita copy dari kolom nama sampai dengan jawaban untuk soal yang nomor terakhir, yaitu soal nomor 60. Kita copy. Kemudian kita masuk ke aplikasi item analysis. Kita letakkan di nama, kita paste value. Oke. Jadi kita sudah memiliki data
yang berisi nama dan hasil jawaban mahasiswa. Oke, selanjutnya untuk langkah berikutnya kita akan masuk ke proses berikutnya. Sebelum kita masuk ke proses berikutnya, kita harus melengkapi dulu data-data yang ada di atas ini. Berapa jumlah responden atau sampelnya? Responden kita ada, atau di dalam ini berarti jumlah mahasiswa ada 7. Kita tuliskan angka 7 di sini. Oke, kemudian jumlah item soal. Jumlah item soal kita ada 60. Ada 60 item soal. Nah, perhatikan ketika kita masukkan data ini, ada keterangan di sampingnya. Jika keterangan di sampingnya itu hilang atau tidak muncul lagi, itu berarti kita sudah mengentrikan dengan benar, baik itu data maupun simpulannya. Lalu kita harus pastikan memilih jawaban dari selesai input data. Oke, karena kita sudah selesai input data, kita klik sudah. Setelah itu akan muncul link untuk melihat hasil analisis item. Kita klik link ini. Nah, ini adalah hasil item analisis untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 60. Kita akan lihat satu persatu. Soal nomor 1, indeks kesukarannya adalah 0,29 termasuk kriteria sukar. Daya beda soalnya 0,50 kriteria baik. Kemudian validitas soalnya adalah 0,78 termasuk validitas tinggi. Justifikasinya adalah valid. Kemudian soal nomor 2, indeks kesukarannya 0,29, namun daya beda soal hanya min 0,08, dan keterangannya soal ini tidak sebaiknya digunakan atau direkomendasikan untuk dibuang, dan validitasnya tidak valid. Begitu seterusnya sampai dengan seluruh butir soal. Oke. Kemudian kalau kita ingin melakukan cetak, Bapak Ibu silahkan tinggal print, file, print. Oke, lakukan pencetakan seperti biasanya. Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa di tahap ini berarti kita bisa mendapatkan data tentang indeks kesukaran soal, daya pembeda soal, dan validitas item soal. Untuk menentukan reliabilitas dari soal, maka kita klik yang next reliability. Kita klik, dan ini adalah hasil dari item analisis untuk analisis reliabilitas. Oke, berikutnya adalah summary-nya. Jumlah seluruh item soal ada 60, jumlah soal yang valid ada 11, jumlah soal yang tidak valid itu ada 49. Ini validitas itemnya ada 11 yang valid dan 49 yang tidak valid. Dan hasil ini muncul kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa jumlah non valid item ada 81,6%. Kami menyarankan Anda untuk menghapus beberapa soal non valid sebelum melanjutkan ke tes reliabilitas. Oke, tapi memang di dalam aplikasi ini karena memang kita belum hapus, ini adalah hasil apa adanya dari reliabilitas. Oke, jadi masih ada 60 soal dengan 81,6% tidak valid. Didapatkan hasil reliabilitas dengan menggunakan uji split half atau dengan Spearman Brown, nilainya adalah min 0,9, dengan KR 20 ya ada 12,124, dan dengan KR 21 ada min 1,8. Oke. Kemudian silahkan disimpan, dan nilai-nilai yang ada, validitas item, reliabilitas dari soal, bisa kita gunakan untuk menentukan kualitas dari soal yang kita buat secara mudah. Demikian tutorial dari kami.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.